Pasti. Diamankan. Gua juga sangat setuju sih Faramis yang sekarang dan bahkan Ake juga sudah di-ban. Kayak Faramis tuh kalau kita pandai ya, kayaknya kita tuh bisa loh pakai Faramis kalau nge-rank. Ya bisa. Iya. Kami selalu pakai. Karena gini, Tapi Faramis butuh itu komunikasi, Ji. Oh, Nah, itu kalau dia. rumahnya Iya. jauh susah. Nah, masalah utama dari Faramis adalah komunikasinya. Betul. Ready atau enggaknya, Yeah. ready or not-nya mereka untuk melakukan team fight That's gitu loh. right. Jadi Tapi- kalau misalkan mereka ragu, nah itu pasti bakal kelihatan. Dan animasi dia untuk alter sekarang tuh ada satu Sepersekian detik, detik. seperti ya, sepersekian Apalagi detik yang dengan patch baru net, dia Iya. sambil jalan bisa Itu ultimate. bisa Iya, spectre. tapi Iya. tetap ada gerakan tambahan yang gak bisa langsung brek gitu loh, ngerti gak? Tahu Iya. gua Ada sepersekian detik. Enggak sebanyak itu, enggak sebanyak sebelumnya. Tapi itu berpengaruh ketika darah lo sekarat. Ya benar. That's why kayaknya free entry war dibandingkan dia lo harus taruh di tengah. Iya. Menurut gua ya. Nah, Iya. jadi tapi kalau kita lihat dari Angela yang masuk di tengah-tengah kan? iya, jadi tapi base on performance Finn kita tahu lah Franco ini udah bukan sebagai sosok yang asing di tangan Finn. Itu udah jadi Malah karakter gak sih? karakter dan bahkan bukan hanya karakter, menyeramkan gak sih? Kayak Oke. sosok yang menakutkan. Dan Fanny, Natalia dengan ada Lila Murphy kita tahu sebelum Natalia berada di dalam meta, But wait, Valentina kebuka, ambil nggak? yes, kalau menurut gua ambil. Valentina itu bisa menjadi pedang bermata dua. Yeah. Dia powerful banget di early game, tapi Yeah. kalau ngomongin soal late game, dia mungkin bakal menjadi sedikit kelimpungan, apalagi untuk menghadapi Valentina. beberapa kondisi. Karena dia bukan high ground defender. Bukan Ya, agak tapi emang gak tau ya, gue ngerasa Valentina tuh hero mage yang sangat-sangat dibutuhkan tim sih. Oh, ada komen dari Funi nih. Linknya Albert, kebuka soalnya. kalau dapat assassin kayak Link atau Lancelot bisa menang sih lawan AE, Akai juga bisa. Support system. Gitu. Emang ada Funinya? Gak ada. Gak Mana? tahu. Ada Funi gak? Ada Funi Ada gak? kuning nggak? Oh gak ada ya? Gak Nggak ada ya? ada. Oh, nggak Kuning. Funi? Oh gak ada. Oh nggak ada. Oke, tapi kali ini 1-1 dari Skylar sudah diamankan di sisi dari RRQ Hoshi. Nah, melihat ada 1-1, ada Valentina. Ini possibility-nya kalau menurut gue pribadi adalah dia bakal berada di area mid lane, Be. Oke. Valentinanya, ini poking damage yang sangat sakit. Ya tapi Di mid lane lah, emang di mana? Nggak bisa lagi? di romer. bisa di romer, bisa di romer. Bisa di romer. Bahkan jangan lupa Boots pernah membawa dia di EXP EXP lane, lane. itu sakit juga. Apalagi Oh, kalau XP lane ya gue pernah di EXP lihat lane-nya yes. pakai glowing one. Boots lagi live stream dan dia pakai Valentina. Tapi ya offlaner yang emang udah jago pakai hero apa aja bisa aja sih. Bukan sebenarnya. masalah dia di sananya, tapi untuk setup inisiasinya berarti dia bakal lebih Efektif dibilang atau enggaknya. efektif atau enggaknya. Iya, Nah, menurut gua dengan possibility kayak gini nggak efektif, apalagi Esmeralda. Ya kan ini Iya. bakal berat banget. Cuma problemnya adalah ketika Esmeralda di pick di kiri masih berani Popheus. Enggak, ini Popheus Gold Lane. Iya Popheus Gold. Kita tahu Popheus Buat si Gold, one-one-nya. tapi based on war ini juga harus siap-siap. Nino kemarin pakai juga loh di God Laner Objektif, loh. yes, Iya. harus objektif. Betul. Karena gini, Ya. banyak orang yang menduga kalau seandainya Esmeralda bakal menangin laning phase lawan Popheus. Iya, tapi- Yes, aku setuju. Untuk team fight enggak sepenuhnya. Oke. Karena yang diincar sama Popheus itu bukan Esmeralda-nya, backlinernya. Oke, tapi Ahmad walaupun di belakang lihat Kalau ada komen apa pakai nih? Akai kita AE menang. Bentar, kenapa di ban kalau gitu? Serius kamu man? Kalau gitu kenapa di ban? Kalau gitu kenapa di ban? Man, kalau begitu kenapa di ban, Man? Kenapa nggak dikasih Akainya? Ya berarti dia punya alasan kalau AE kalah ya berarti karena di ban Akainya. Selalu ada happen in the reason. Jadi ya Maman. Ya. Oke, tapi kanan udah ada Hilda yang bakal mengganggu pergerakan dari Link. Jangan lupakan. Ini orangnya. Jangan lupakan Sally Boy pernah dikemplang waktu itu. Iya, tapi kita ingat ini adalah sebuah Dikemplang apa dicolek? Dikemplang, ingat gak? Gara-gara apa? Apa Ya. Rek? Iya, waktu itu dengan menggunakan Hilda. Oh, Dengan Hilda menggunakan juga. Karena gini, Gua kira Link, dikemplang beneran. Link di zoning sama Hilda itu Iya, iya, annoying iya. banget. Dan di Annoying awal banget, game betul, ini udah betul. jadi job desk-nya dari Finn dengan Hilda untuk nemenin Itu Sally Boy farming. Yes. Gue salah fokus sama jidatnya Lemon kenapa tuh? Ada bintang-bintang. Dia Kenapa? sengaja nempel ya? Ini dahinya lihat deh. Karena dia bintang. Karena Oh, dia betul bintang. sih. Sama, ini sih kalau menurut gue pribadi ya. Kalau dia gua dengerin. Ini dari sisi Gimana, Arakyoshi. Apalagi Esmeraldanya ini bakal ngerusuh ke arah backline udah pasti. Tapi team fight yang dipaksa Arakyoshi ini memiliki crowd control yang My cukup pleasure. banyak nih harusnya Your dari team sisi is banning. dari sisi Eh, Altrigo. Aku mikir kalau ini bakal jadi mid laner Valentina, Ruby adalah pilihan yang tepat kalau seandainya RRQ Hoshi masih consider terhadap area of effect-nya Bener buat banget. Altrigo. Ini Lemon Wah, tersenyum. Lemon tersenyum. Ini langsung musuh mungkin bisa ketar-ketir ya guys ya. Ini berbahaya karena Profesor KB ini Kenapa? kalau bisa aku bilang kanan butuh crowd control yang bisa menaungi gameplay ini, cuma di sisi sebaliknya mereka punya orang yang bisa ke backline. Mereka mengantisipasi supaya dari posisi seorang Clay itu
Walaupun lo pakai Eve, oke, gue sengaja lo pakai. Oke, gini, permasalahan utamanya Anarchy Hoshi mungkin belum punya sisi power, benar Ya, kayak yang Ranger Mas bilang. Masih ada Pakito, Masih ada pakai itu, jungler. masih ada beberapa hero lainnya yang di area tank. Mungkin Balmond menurutku bisa jadi opsi yang bagus juga. Menengok kalau misalkan emang sisi powernya hanya mengandalkan area of effect Oke. dari Yves ya, yang belum Iya, diamankan. Alright. Iya, Alright, tapi kalau misalnya kita belum lihat nih posisi dari offlaner Pai. Belum iya itu dia terdeteksi, makanya. belum Apakah dia akan terdeteksi. membawa Ruby di sini? Karena Ruby bisa dibawa Leo Murphy, bisa dibawa Pai juga untuk line up dari alter ego. Atau Atau jangan-jangan malah VOC di XP laner. agak berat sih kalau menurut gua. Iya, Walaupun landing phase-nya bakal agak sedikit timpang. Ya Mas- biar kayak tabungan hard carry di late game-nya, Marksman. tapi balik lagi, kalau misalnya dia mau tabungan di hard carry di late game, tapi di posisi early low udah berantakan sampai mid game, gimana dia untuk bertahannya di late game, Net? Oke. Kagura yang bakal di-ban di sini. Dari Oke. alter ego juga udah sadar kalau seandainya IMU nggak bakal begitu powerful. Ada tuh Puni. Ada. Puni dipanggil Oh, dia dipanggil mah. aja. Sombong banget. Aduh Puni. Mana Puni? Angkat tangannya, Pak. Mana Halo. Di ujung Di ujung kanan. Oh, iya. ujung kanan. berarti. Ini Oh, iya, iya. achievement dari Albert, runner up MPL ID Season 8, tapi langsung jadi champion MPL ID Season 9, regular season MVP. Iya. Juga season 9, dan Ini juga hitungannya langganan MVP. dia, apa, regular season? Bukan langganan, sering. Sering ya. Itu- Makanya langganan. Itu Apa bangku sih. bedanya langganan sama sering Ranger Mas? Kupijak malah ya. Langganan L, sering S depannya. Wah, Nah, tapi keren. ada berapa bangku berarti? 3-nya hierarki, bangku Albert. Bener. Regular season. Bener juga ya. Nggak Iya. salah. Banyak berarti. Payback. Oke, Your team Farsha yang is bakal menjadi picking. pilihan buat saat ini mainin area teritorial yang mungkin akan lebih luas lagi. Beatrix. Tapi bedanya untuk sekarang clear wave minionnya cepat dan dia juga bisa memiliki impact di mana rotasinya bakal mungkin dikendalikan sama Farshanya ini. Beatrix nggak sih? Apa? Kiri. Kiri. Jangan sih Gue gue. tuh mikir hard carry di late game-nya. Karena udah ada basic attack damage dealer-nya net. Mungkin Tamus. Link doang gitu. Iya. Tamus. Link. Kalau gue sih kiri Tamus. Tamus. Buat apa? Buat ininya. Tamus dan juga Di Ruby XP mungkin laner oke. ya. Sayang aku nonton alter ego dulu. Pura-pura punya pacar Ya. kamu deh pura-pura. Jangan waduh. Sayangnya tuh tuh. ke ibunya maksudnya. Oh, iya, benar, sayang benar. banyak Kita sensi ya banyak. Semangat ayah, kembalikan mode Spicy Boy. Waduh, deal tuh. Oh, Your Paku team itu. is prepared. Pakito Baxia. Paku itu Baxia. Karena tadi aku udah Baxia. sempet mention Basia, kan. Pai. Baxia bisa Pai. Karena yang udah sempet kita bilang kalau seandainya berarti di sini Pakitonya bisa ada di bagian gold lane. Baxia Leo Murphy gak sih? The Murphy deh. Leo Murphy bisa. Baxia Leo Murphy Gold gak sih? lane-nya ini Pakito berarti. Enggak, EXP Atau Lane. EXP Lane. EXP Lane Paku itu. Pakito. Oke. Kan Lancelot. Lancelot Albert Israel kali ini Oke. untuk mengimbangi Tapi gameplay aku lane. lumayan setuju untuk kali ini picknya. Dari Ranger Mas sempat bilang bahwa sisi powernya cukup minim Yes. untuk Anarchy Hoshi. Tapi mereka bisa mengandalkan magical powernya. Ini zoningnya, Terus. tinggal bergantung gimana cara Finn untuk bertahan hidup. Ya, ini makanya gue bilang karena mereka tuh butuh banget Valentina untuk one net. Ini bisa langsung dimasukin link sama Pakito ya sih? Agak was-was juga sih posisi dari Sekarang posisi one Farsianya ya. ya kalau itu gue setuju. Dan Farsianya. kalau gue gak tau kenapa net, gue agak sedikit bingung. Mungkin alasannya dengan burst damage kali ya, kayak seperti kata Profesor. Iya, iya. Karena kalau dibilang constant position, Iya. itu Parse itu lebih berbahaya ketimbang Eve. Bener Iya, dong? Betul. Parse itu di tengah. Karena nggak ada absorb shield damage ya. That's right. Di tengah juga, dan Betul. Eve tuh masih bisa di belakang, masih bisa di balik tembok. Betul. Dan alasannya ya satu-satunya yang bisa membuat Parse ini menjadi pilihan ya burst damage-nya. Ya. So far. Oke. Dan balik lagi ya positioning juga sih yang menentukan nanti untuk defense seperti apa. Tapi Alright. itu dia untuk draftnya Ranger Mas silakan. Oke, kalau gitu kita bakal menuju ke match yang pertama. Tapi sebelum itu, MPL Arena minta tepuk tangannya. Oke, menuju ke arah Land of Dawn. Cornet Mas Fituri KB. Alright, ini dia game yang pertama dari Best of 3 Series pastinya. Dan sudah terlihat juga. Sudah mulai diganggu dan bahkan mengambil orange buff atau Vin buff terlebih dahulu. Kalau kata KB ini berguna ketika turtle muncul. Karena nantinya lu bakal punya purple buff ketika lu mau kontes di turtle pas awal-awal muncul di menit kedua. Iya, Oke. agak berbeda sama Albert. Albert Iya. start dari purple, dia mau coba untuk menangin rotasinya. Ya, dia pengen tabrak menuju ke arah orange. Langsung bakal coba team fight.
Kalau Little Wonder dilepas kayak gini, maksudnya adalah dia bakal coba untuk dapetin purple dari seorang Sally Boy. Karena informasi telah diberikan, Sally Boy menunjukkan orange buff. Ada Pai, itu yang gue bilang. Oke, First Blood telah didapatkan oleh Pai by Samsung Galaxy S-Series, Bung Onit. Yes, First Blood langsung didapatkan setelah membersihkan, bahkan tidak membersihkan full dari minion bawah. Rotasi ke arah tengah dapetin 1 poin kill. Dan cukup worth it untuk di menit-menit awal ketika kita lihat permainan dari Finn ya. Itu cukup agresif juga mengawasi atau mirroring dari pergerakan seorang Silly Boy-nya. Dari arah buff, kemudian ke arah Rock Ursa. Dan bahkan sekarang, di arah purple buff-nya pun masih digangguin. Masih ada retribution, diamankan gitu saja. 34 detik ini berarti Silly Boy dengan Emblem Assassin-nya akan jauh lebih lama untuk retribution-nya. Berbeda mungkin dengan Albert ya. Gue masih nggak tahu nih, Albert bakal full CD atau enggak. Oke, tapi Net, sorry to say, Finn harus down. Gak bisa dijemput. Tidak memiliki power, tidak ada Feather Airstrike, dan bahkan team fight di arah Turtle ini mungkin akan sedikit struggle untuk Albert yang sudah harus antara Turtle dan juga Purple, Net. Yes, dan sudah mulai muncul Turtle-nya. Sudah mulai diawasin juga oleh Leo Murphy dan juga Albert. Ya, seperti kita duga di awal-awal masih ada purple buff-nya dari seorang Celibo, tapi tampaknya di sini lebih memilih untuk ke arah Turtle. Walaupun sudah diawasi oleh Finn dan juga oleh Clay yang sudah level 4. Masih menunggu, masih membuka juga bush-nya dari seorang Pai. Masih mau ditarik, sabar banget dari kedua tim dan Parsianya. Bahkan ditarik ini diserang itu saja, masih belum ada poin kill yang didapatkan. Masih bisa untuk Vince Voice. Dan balik lagi ke arah belakang. Wow. Posisi yang tadinya dimenangkan oleh Alter Ego sekarang ini berbalik dimenangkan Ararkyoshi. Dengan banyak resource skill yang dikeluarkan oleh seorang Link, ini tandanya mereka harus mundur. Mereka harus merelakan satu buah turtle-nya, memaksakan tim fight. Dan ternyata Profesor, it's totally not worth it. Karena gini, buying time yang dilakukan itu mengancam. Ya. Ada Farsha, ada Hilda, dan Hildanya level 4. Kalau misalkan Celi Boy bakal terus-terus dikejar sama Finn, itu udah bakal langsung dihajar pakai ultimate. Yes, pick off-nya bisa terjadi dan Albert level 5. Dan perbedaannya di sini karena Celi Boy bawa killing spree. Kita tahu Demon Slayer, dia punya damage to monster, farmingnya lebih cepat. Karena memang itu, penggunaan Lancelot itu bukan tanpa alasan, bukan untuk ujung tombak, tapi dia adalah gimana caranya ngimbangin permainan supaya tidak tertinggal gold. Kalau bisa early-nya dia dimenangin terlebih dahulu karena dia punya power peak di early to the mid. Kan bedanya Link bisa lewat tembok, Lancelot nggak bisa lewatin tembok. Tapi tampaknya Lancelotnya nggak pakai cooldown ya di sini. Dia pakai attack speed. Kayaknya attack speed sama damage to monster. Damage to wajib monster. damage to monster. Itu pasti sih, itu pasti. Wajib banget lihat Sally Boy, Bung Cornet. Hampir terpacul. Ultimate masih dimiliki dari seorang Finn. Tempo Soplet tadi dikeluarkan. Tadi mau terlalu buru dan bahkan masih bisa loncat. Dan Finn masih mau lebih dan bahkan knockout strike dari Pai. Coverisasi yang sangat luar biasa bagus untuk berhasil mendapatkan satu. Finn again menjadi sebuah samsal. Menjadi sebuah tabungan berjalan. Sementara untuk Alter Ego di awal game. Gimana menurut Bung Cornet? Tapi ini emang strategi juga. Jadi kayak ya lu mau makan Finn ya makan aja gitu loh. Tapi ini yang akan terus dilakukan. Yang bisa dibilang ya simpelnya job desk gua sebagai roamer ya bakal ngegangguin Link kemanapun dia pergi untuk early game-nya. Iya, dan di sisi lain Ararkyoshi masalah utamanya adalah karena seperti yang Bung Cornet tadi bilang, ini Beatrix bagus nggak? Kalau Beatrix malah bisa dibilang satu lane bakal kalah total. Dan ini terbukti lihat Albert level 8, easy farming banget dan bahkan Celi Boy masih level 6 men. Ya itu yang dicari. Iya itu yang dicari. Benar-benar digangguin banget. Lu mau pergi kemanapun gue ikutin, gue bakal ganggu lu. Lu mau bunuh gue, it's okay. Yang penting jungler gue aman, jungler gue kenyang. Oke, dan ternyata berhasil efektifnya tinggi banget. Betul. Ditambah lagi dengan adanya jungle yang mendapatkan di sini, Turtle kembali akan menjadi perebutan oleh para pemain Ararkyoshi dan juga Alter Ego. Mereka sudah set up, Leo Murphy terlihat, Albert bahkan Udil, Ayah sudah terlihat bersama R7 dan juga Clay. 3 versus 4, walaupun bukan kali ini bukan jumlah yang adil, tapi lihat pada Esrek, Randy Busana in shot point kah? Berhasil dapatkan Albert masih mau lebih. Sally Boy mencoba tumbangin Albert Boy, tapi ternyata ditumbangkan oleh Sally Boy dan Miracle Boy. Menahan Temple Soplet hanya untuk defensif. Trigger disiplin yang sangat mahal. Yes, mendapatkan 1 poin kill, tapi kehilangan Turtle objektif. Untuk kedua kalinya Profesor, ini balik lagi ya, early game. Tapi balik lagi juga, KB pernah bilang ke gua, Mobile Legends adalah game of momentum. Walaupun early game lu bagus, tapi momentum ketika di late gamenya jelek, ya lu bisa kalah. Gimana sebelum kita tidur semalam? Wah, itu game satu momen, balik lagi. Net, buat sekarang, ini kalau ngomongin early game, Alter Ego Esports juga berevolusi loh dari segi gameplay. Mereka udah tahu coverisasi yang baik bagi Sally Boy, karena mungkin menengok dari bagaimana cara mereka terakhir kalah ketemu Hilda. Itu dengan cara kayak gini, dan mereka langsung cover agar Sally Boy-nya tetap bisa farming. Terbukti dia punya Windtalker. Dia menuju
menuju kepada Berserker Fury. Dan dibandingkan dengan Albert, dia punya War Axe. Namun untuk dari Albertnya sendiri, dia juga harus berhati-hati atas ini damage-nya begitu banyak dari Tough Boots. Atau mungkin minimal dia butuh banget yang namanya Stilike Plate. Tapi dia untungnya, dia pakai War Axe ini untuk dia mainin pasif. Kita tahu Albert sangat canggih. Movement speed-nya, dia butuh itu. Dia butuh gimana caranya. Satu kali menuju ke arah belakang, gua gunain damage gua yang maksimal ini ke arah seorang Udil ataupun siapapun yang bisa kutumbangin dari depan sana. Masih didapatkan, Albert masih mau lebih. Udil, pancar yang dimiliki dari seorang Albert tampaknya cooldown di depan para pemain dari tim Alter Ego. Dengan emblem yang dia miliki. Kali ini, Pedestal dibalikan kembali. Albert, kali ini kalau di head to head kan di arah late game, ini mungkin menjadi sebuah hal yang berat untuk Albert. Kalau di arah late game, dia harus struggle banget melawan assassin dari seorang Celiboy yang penetration. Dia punya power pick juga di arah late game. Skylar ini bebas banget untuk mencoba melakukan push di arah top. Itulah kenapa pembagian tugas di late game itu bakal balik lagi ke strategi timnya. Dan kalau gue lihat RRQ kayaknya kalau late game itu tugasnya Skylar sih. Malah menurutku yang paling berbahaya di late game itu Clay. Yang paling bahaya karena gini. Ini bukan tanpa alasan kayaknya ngambil ke arah Pai dengan Pakito untuk engage ke arah Clay-nya. Dan juga dengan satu Popheus. Ingat, Popheus itu bisa langsung ngambil dan nge-cancel Clay punya ultimate. Tanpa effort loh, dia cuma tanpa effort. Dia bisa cancel tanpa effort, dia cuma jalan dia cut. Nah, dijepit gitu cut. Iya, betul. Tipis aja. Oke, Albert Counter-Strike lagi-lagi moving speed. Lagi-lagi dia pengen mengandalkan mobilitas yang dimiliki dari seorang Albert. Tapi kali ini lihat Ultranet akankah mencoba untuk melakukan sedikit pencurian. Satu buah pacar, dua buah pacar, dan bahkan Albert Sal. Damage spot dari seorang Udil gak bisa dibendung kembali. Pada STS telah dikeluarkan, terus ke arah belakang. Ultranet masih mau lebih Skylar. Dan bahkan weakness point terbuka-bukarnya. Dan masih bisa untuk melompat, tapi tidak cukup lama dan bahkan ada Temple Plate. Masuk ke arah dalam, dapat point kill dan bahkan Clay-nya masih mencoba terbang. Tidak tergapai oleh Celiboy. R7 low. Tidak peduli, langsung fokus ke arah mid lane-nya. Di menit yang ke-8 dapetin satu turret di arah tengah. Terancam permainan dari tim RRQ di arah mid game nampaknya Profesor. Itu kita tahu udah punya beberapa banyak ya kan item yang dimiliki dari tim Alter Ego. Karena gini, permasalahannya nanti bakal selesai kalau kita ngelihat item selanjutnya dari Nino. Kalau dia Winter Truncheon, itu Skylar sudah bisa dipastikan tidak akan mendapatkan damage maksimalnya. Betul. Ketahan damage-nya pada satu momen, dan ini dengan pick dari Popheus, udah aku bilang ini bakal counterplay banget buat 1-1 kalau ngomongin early game. 1-1 Lancelot? Iya, 1-1 Lancelot dan segala macam. Walaupun secara kita melihat dari player head-to-head statistik by head and shoulder, Skylar unggul dari semua sektornya. GPM, KDS, segala macam. Tapi ingat, ini team fight. 5 lawan 5, bukan individual. Ini gue malah penasaran sih next item ini apa ya. Gue malah pengennya sebenarnya lebih cepat dia punya Winter Truncheon sih. Oh, biar nahan gitu ya? Iya, biar emang dia menjadi orang paling depan, dia lompat ke one-one-nya. Tapi emang sengaja biar dia pecahin. Tapi balik lagi pinter-pinternya untuk Skylar sebenarnya. Ketika dia udah dapetin weakness point dari si Nino-nya, buka ultinya kemana? Sorry itu sih, ini kayaknya Ice Queen One ternyata, oke. Dia pengen burst dulu, dia pengen bisa meng-counter pergerakan one-one yang mungkin dianggap dia tidak memiliki power pick. Tapi kali ini lihat one-one-nya, benar-benar struggle Israel. Bisa semua dikeluarkan dan hilang. Satu kali tabukan Bung Cornet. Terlalu nge-burst, dan itu yang terjadi. Tapi balik lagi, ini masih menit di bawah, menit 10 tepatnya. Masih cukup tipis juga, masih cukup membutuhkan waktu lebih lama juga kayaknya untuk Skylar-nya dapetin farmingan. Bahkan itu masih ada team fight dan bahkan Finn-nya. Karena dia langsung dapatkan poin kill oleh seorang Udil. Lompat ke arah belakang Clay-nya, langsung menjadi burung terbang lagi menjaga reposition dan bahkan Clay-nya dihajar dari arah belakang. Dan langsung didapatkan bisa saja kill oleh seorang Pai. Oke, terpotong, tergunting. Tapi Purple Buff Albert berhasil dicuri oleh para pemain tim Alter Ego. Albert harus struggle kali ini tanpa ada Purple Buff. Dan nampaknya Lancelot mungkin tidak selumpuh Link. Tapi kita tahu Albert menggunakan Link aja masih bisa bertahan tanpa Purple Buff. Tapi apakah pakai Lancelot dia bakal mampu, Profesor? Ya, karena bawa mana buat yang sekarang. Tapi ini bakal jadi PR banget buat Clay. Ada yang lihat nggak? Team fight ini udah 2 kali loh. Clay menjadi korban dari kekejaman seorang Sirpai. Dia meng-engage ke arah belakang, dan ini belum sama Nino loh. Dan ini bukan terjadi, ini nggak terjadi karena gini, ini bisa dikomboin. Knockout strike itu kan memberikan dash effect secara paksa. Dan Popheus akan meloncat untuk target yang melakukan dash. Pasifnya ke trigger. Yes. Alright, Albert Dot mencoba dipotong di arah belakang. Bloknya bakal coba dapetin free nampaknya.
Apa itu free? Apa itu free ketika RRQ Hoshi selalu menjadi tim yang ngerebut Lord di menit-menit terakhir. Detik-detik terakhir Lord sekarat. R7, what a play. Apa itu free, bro? Gua tarik kembali ucapan gua. Serius, kamu free? Di sini gak ada yang gratis, bro. Gak ada yang gratis di Land of Dawn. Gak ada yang free, parkir aja bayar. Parkir aja bayar. Apalagi Lot, oh my god. Luar biasa. R7 dengan satu Stardust Dance loh ya. Itu langsung dapetin momentum last hit pula. Wow. Itu kalkulasinya. Ya. Itu kayak 1 banding 100. Stardust Dance soalnya. Oke. Bukan Falling Star Moon. Boleh kita angkat jadi 7/100? Boleh. Boleh. Karena R7. Oke, tapi kali ini. But still, ini masih Lord pertama. Harusnya masih cukup enteng Tapi juga. kendalinya, Net. Kendalinya. Betul. Landing phase-nya. Betul. Yes, itu dia. Betul. Yang bakal dikendalikan sama RRQ adalah kendali team fight-nya dan buat sekarang. Apakah Alter Ego tetap akan melanjutkan hal yang sama dengan engage ke arah Clay? Karena korban mereka selalu ada di tangan Clay-nya ini loh. Yes, bener banget. Tapi gua suka banget permainan Alter Ego di mana dia mengincar Clay. Karena dia mungkin melihat permainan RRQ Hoshi ketika di game pertama lawan Geek Pump. Ketika dari Clay-nya ditutup, ketika Clay-nya nggak dikasih space untuk bertahan hidup, nggak ada yang namanya tempat aman untuk Clay. Geek Pump dapetin 1 poin. Apakah itu menjadi kunci untuk RRQ Hoshi? Ya, balik lagi evaluasi. Menengok dari bagaimana cara kita bermain. Kesalahan tetap akan dicari karena apa? Karena kesalahan itu yang bakal kita tutup. Betul. Yes. Tim yang kuat adalah bukan tim yang nggak punya kesalahan, tapi tim yang menutupi kesalahan. Bener banget. Dan Clay, semenjak Clay 3 kali tumbang, seperti kata Bung Kornet, dicari terus Clay-nya. Ini Clay sampai dia jaga banget, Net. Di belakang, dia nggak main langsung terbang. Nggak main Vader S-Track. Makanya udah gue bilang dari awal, ini harus positioning dari Clay-nya. Maksudnya se-hard carry-nya lu. Kalau lu gak bisa Vader Ice Strike ya percuma. Iya, makanya dia damage-nya dari mana gitu. Dan bahkan dia Vader S-Track ya, kalau lo sadar, dia udah mulai nahan loh. Iya. Dia nggak langsung buka, karena ketika dia buka, orang Udah ketahuan pasti. Neng. Langsung ada sinyal, ada Clay. Iya, dan langsung Soflet. One ditumbangin Skylar. Bahkan Clay lihat, seperti yang sudah kita sampaikan, ultimate dia masih tidak bisa buka. Dia bakal menggunakan Purify untuk bisa menutup ke arah belakang. Ini drafting ngaco sih. Ini lebih ke Ini arah- bener-bener Dava sih ngerusuhin anak-anak RRQ. Ini tinggal gimana nantinya. Gue cuma lebih penasaran kalau super late game-nya ya. Kalau mereka bisa nahan game ini jadi super late game, itu bakal kayak gimana? Masalahnya, ini baru Pakito Popheus. Lu belum lihat Luoi Popheus kan? Alter Ego pernah bawa itu soalnya. Alter Ego pernah bawa itu. Yang Udil dimana apalagi ya. secara paksa itu ngevakum di satu titik. Dan kita tahu Udil dia bisa narik 2 kali. Betul. Dia Itu udah gila paham dia. banget main Lui. Makanya. Iya. Dan Lord sudah di-enhance. Ingat, Lord sudah punya charge kali ini. Jangan sampai tercuri lagi kalau Alter Ego ingin mengamankan momentumnya. Tapi kalau RRQ Hoshi bisa membalikan keadaan. Ini adalah satu-satunya mereka gimana caranya paksa Sally Boy. Satu-satunya cara. Paksa Sally Boy. Paksa Sally Boy dulu. Sally Boy. Bikin Sally Boy sekarang poking damage-nya. Karena kalau mereka mau tabrak fight 5 vs 5, possibility dengan adanya 3000 tertinggal ini akan kalah dari segi gold dan beberapa item yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oke, Di reset tampaknya lebih memilih untuk mau team fight, mau lompat ke dia lompat ke arah play-nya, tapi dapat complete. Dibuka begitu saja dan tidak ada yang mendapatkan Itu. 1 poin kill pun. Dan itulah yang terjadi. Iya, itu yang reset. dipaksa. Harus. Tapi itu satu-satunya cara yang ingin dilakukan sama teman-teman dari RRQ RRQ adalah betul. dia maksain Tempest of Blade karena ketika Link nggak punya Tempest of Blade ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Atau ya opsi keduanya sebenarnya ketika puncture-nya dari Lancelot-nya Albert untuk dia tadi ya, masuk kayak tadi dan ya. paksain untuk dapetin retribution. Bisa. Iya. Tapi ya Tapi concernnya resikonya emang ya mungkin dia akan ke trade mati. kalau trade oke. Tapi yang dipermasalahkan adalah sebelum dia berhasil retribution, Udil di sana berhasil. Yes. Itu problemnya. Lebih bahaya itu. Kalau Oke. trade mati sama Lord, itu oke no problem. Udah ada teriakan maut nampaknya di sana. Tapi udah ada ultimate lagi, udah ada Tempest of Blade lagi. Satu baru tersisa, mau dipaksakan masuk atau tidak. Albert sudah aku bilang, ini yang dilakukan. Dia langsung masuk dengan puncture dan bahkan retribution! Again and again! RRQ Hoshi! Itulah yang gue bilang. Apapun kondisinya masuk. Dan retribution dari seorang Albert. Mengamankan Lord yang kedua lagi dan lagi untuk RRQ Oh Hoshi. my god, ini Alter Ego menurut gue pribadi, dia harus paksa team fight kalau dia mau Lord. Mau gak mau, tuker 1, tuker 2, itu urusan belakang. Iya. Karena masalahnya, lihat, dengan Lord kali ini, Lord sudah di-enhance, minimal kalau dia gak dapat base turret, dia dapetin inner turret secara gratis. Lihat goldnya, mereka untuk menyusul, bakal sama dengan perbandingan 14 banding 3. How come? Tapi
Tapi lihat PDS yang dikeluarkan. Restoran jadi pilihan. Araki Untuk menzoning, ngusir aja itu. Zoning out dilakukan. Masih mau lebih Tapi lihat Sally Boy-nya. Dia potong dari arah yang cukup jauh. Pintar Ini sekali. yang benar-benar mapping dan juga map awareness yang dilakukan dan bahkan cukup berbahaya sebenarnya. Tapi ini yang memaksa mereka juga untuk reset kembali, tahan kembali. Gak bisa. That's right, betul. Tapi gua benar-benar bersyukur melihat match yang sudah lama kita tidak lihat dari Araki dan Alter Ego. Ya kan tentunya. Bakal coba dipasang kembali. Bakal coba sahabat RC mengeker Albert. Dapetin purple buff-nya. Albert yang dapat. Albert. Sekarang permasalahannya yang mungkin kita bisa concern adalah kenapa aku bilang fight dulu sebelum dia melakukan Lord. Balik lagi. Ini. Waktu time death ditambah lagi. Lancelot dia punya 1 buah Tonros. Dan juga Retribution secara bersamaan. Jadi gini, skemanya adalah yang dimaksudkan Ranger Mas. Kalau misalkan aku boleh translate, itu lebih baik fight, paksa minimal 2 atau 3 member dari lawan kita itu tumbang. Dikarenakan walaupun musuh kita dapat Lord, kalau misalkan di late game, itu tumbang 40 detik. Kalau misalkan 40 detik, lu cuma berdua, lu dapat Lord, tapi kita berlima, kita tetap menang gamenya. Karena apa? Kuantitasnya bakal kalah. Dan ditambah tadi, Alter Ego tuh masih menang gold. Sebelum dia dapetin Lord untuk Araki Hoshi dan pecah beberapa turret. Lord udah mulai menyetarai lah dari early game yang ketinggalan. Tapi masih unggul. Dan ini yang kendali yang aku bilang tadi. Kendali bagaimana cara mapping mereka, dorong minion, dan yang terpenting adalah ambush. Karena di sini rumput sangat penting sekali bagi Clay dan juga bagi sosok dari Hildanya Finn agar mereka mendapatkan posisi. Karena regennya Finn kebetulan di rumput. Ward is everywhere, bro. Dari tadi Finn benar-benar kayak ngebuka vision untuk anak-anak Araki Hoshi. Tapi tadi niatnya kalau misalnya dari seorang S7 ini dengan Pai berhasil one by one, tapi lihat Sally Boy depan masih ada immortality. Masih ada immortality. Masih hidup. Berhasil ditumbang. Sally Boy-nya numbang. Wah, bahaya banget. Kenapa bukan itu? Bukan waktunya, bukan purple buff-nya. Lordnya. Lord 7 detik lagi. Lord Evolve. Lord Evolve dan 3, 2, 1. Selamat datang Lord Pablos yang terhormat. Habis ini briefing lagi ya. Habis ini kita harus tinggal bareng lagi. Yang malu. Gak apa-apa, yang penting ada tepuk tangan. Makasih ya. Makasih ya. Berlanjut. Udah lah, menganggap sambil lihat di depan sana. Divine berlanjut, PDS yang dikeluarkan. Retribution. Oh my god. Ini bahaya untuk Alter Ego. Pai harus mundur ke arah belakang. Lewat terperangkap. Dan tidak boleh tumbang. Tapi lihat Sally Boy dapat Boy. Berhasil menutup pintu. Sally Boy berhasil membuat setidaknya tidak ada R7. Tidak ada R7 untuk masuk ke arah base. R7 hampir dapetin 2. Dan itu bakal jadi angka yang mahal banget. Sally Boy the Miracle Boy. That's right. Sally Boy the Miracle Boy. Benar-benar keajaiban datang dari bocah. Sally Boy. Ya, save the day hitungannya. Karena kalau gak ada Sally Boy. Dan gak ada R7. Dua tuh bisa dapet 2 tuh. Udah gak bakal ada Pai, gak ada Leo Murphy. Mereka gak bakal bisa melakukan defense. Untuk sekarang, mereka masih mampu untuk melakukan defense. Kenapa? Karena 4 lawan 4. Mereka gak berani nabrak. Dan sekalinya ditabrak, ini yang bakal berbahaya adalah Finn-nya. Ranger emas KB udah aku bilang dari semalam. Game RRQ AE itu kayak 30 menit deh. Kamu gak lihat? Itu prediksi saya. Prediksi saya berapa menit? Apa itu game Saya cepat? 25 menit. 25 menit? Iya. Kamu berapa? 20 something. Oke. Kalau nggak 19, 20 something. Saya 25 menit. Udahlah, ini kita ngelihat match yang bener-bener mengadu dari 2 orang assassin di meta yang bukan assassin. Ini bener-bener struggle untuk mereka. Dan kita bakal lihat instant replay, Profesor. Iya, kalau misalnya kita melihat dari instant replay, team fight-nya ini terbagi menjadi 2 arah. Dan R7 menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna, ngezoning 2 pemain. Dan Skylar itu nahan 1 ultimate-nya hanya untuk diincar ke arah backlaner dari teman-teman tim Alter Ego. Nah, ini tadi case tadi kalian lihat gak? Si Nino itu udah zoning Albert. Albert seperempat darah terakhir, tapi gimana caranya? Itu si Albert itu masih tenang. Dia masih tenang, masih tonros, masih bisa dapetin Lordnya, tanpa ada pressure. Pantes teman saya gagal jadi professional player. Beda. Emang gue mekanik dulu oke, mental yang jelek sampai sekarang juga jelek mental gue. Oke, tapi dilihat Pai dengan plan statistik, lihat kill participation 50%. Berarti hampir setengah semua yang didapatkan oleh tim Alter Ego ini bisa disumbangkan oleh Pai. Betul. Dan tentunya. Dan ini fun fact yang menarik karena menengok dari Pai yang dari tadi di lini depan tapi nggak tumbang sama sekali. Itu dia. Damage taken-nya terlalu banyak. Damage taken-nya banyak tapi dia tahu how to escape. Dia pinter mainin pasifnya lah. Pinter mainin pasif. Dan tentunya
itu adalah data Pai season lalu. Yang dimana Pai benar-benar menjadi seseorang sosok yang penting. 50% loh skill participation. Oke, udah tinggal ngadu Immortal buat late game kayak gini. Udah mulai memasuki menit yang ke-20 dan mulai harus respect juga untuk perubahan item dari Immortal karena Winter Truncheon ngebeli waktu dan juga memperlama kematian kita agar kita tahu dan kita respect untuk menit-menit late game kayak gini. Kita tahu di menit ke-21, satu kali tumbang, 1 menit pun jadi, 70 detik pun jadi. Dan ternyata Pai tidak membeli Winter Truncheon ya, Dia lebih memilih untuk nge-burst langsung berarti musuhnya di depannya. Backliner yang bakal dia incar. Dan mungkin juga memanfaatkan pasifnya juga kali ya. Ketika dia mungkin kebuka crossbow of tank ya. Tapi ya balik lagi sebenarnya menurut gua kebuka pun weakness point-nya ya. Itu pinter-pinterannya dari Skylar sih untuk dia mau ngulti kemana. Ke siapa tujuannya? Targetingnya, that's right. Itu dia. Oke, tapi lihat Skylar dipaksakan oleh Pai. Bakal coba dipukul mundur karena tahu tidak ada Immortal dari seorang Skylar. Bakal dipaksakan kalau misalnya bukan Immortal. Begitu kan? Oh, nampaknya Final Essence keluar dari sana. Asal Demonic Phone, Malefic Terror. Tapi Dino memati dengan Winter Boy menuju ke arah belakang. Lihat Winter Truncheon Bravo Deal. Tapi di sebaliknya, Flicker keluarkan. Pai masih mau lebih. Dan kali Pai berperangkap. Masih bisa details kali ini. Trio Kwek-Kwek. Nampaknya Albert down. Immortality dan Slay. For the Miracle by Victory. Ayah Udil mengornet. Yes, mendapatkan satu orang Albert yang sangat penting untuk retribution-nya, tapi tampaknya dari Alter Ego lebih memilih untuk memanage dulu lane-nya di arah bottom lane-nya dan tidak langsung menuju ke arah Lord. Reset atau Lord? Reset atau Lord? Pengornet? Reset atau Lord? Gua sih Lord ya. Gua Lord. Gua sih Lord. Gua reset. Reset? Iya, Gua Lord. Skema permainannya, walaupun Alter Ego punya Sally Boy dengan Retribution, tapi mereka harus ingat, ini RRQ Yoshi, mereka selalu pintar untuk memanfaatkan Lord-nya. Oke. Dan gue nggak tahu dan masih ada 27 detik ya. Iya makanya, gue nggak tahu itu kutukan atau apa, tapi untuk Sally Boy, kayaknya dia udah mulai ada efek sedikit ketakutan traumatik. Nah itu. Dan akan kecurian untuk beberapa kalinya. Tapi itulah harus reset cepat dan ini emang waktunya udah terlalu lama. 15 detik udah nggak bisa. Tinggal gimana caranya PD-PDan-nya dari kedua tim untuk kalau sekarang ngeri gak sih, Net? Ngeri sebenarnya. Ini lebih ke riskan gak sih? Antara mereka tetap komit atau ini adalah sebuah baiting yang dilakukan untuk mereka. Kalau paksain baiting, team fight selanjutnya. Bahaya. Tapi di daerah Lord Pit. Bahaya banget kalau baiting, karena Udi lihat darahnya. Iya. Dan lu lihat juga darah Sally Boy yang tipis banget itu. Iya. Dia langsung lompat lagi, Beast Boys lagi. Dengan nerf yang sudah dimiliki Link. Betul. Ya kan? Makin tipis. Makin pertumbuhan tipis. darahnya juga. Pertumbuhan darah. Bertumbuhan darah. Bahasa banget gue. Pertumbuhan darah. Baca patch. Baca patch. Pertumbuhan darah. Gue bahas Indonesia banget sekarang. Dan ini juga, jangan lupa kalian semua, kalau mau ngajak cewek push rank biar dia mau, deketinnya pakai Axe. Biar ada new Axe effect wangi dual action. Parfum pertama gue waktu beli. Wah, gue nggak sempat beli itu. Mahal. Iya, tapi beli gue seminggu sekali juga. Sebulan sekali. Oke, sekarang udah ada satu buah Holy Crystal. Oke. Damage tadi Clay aja bisa numbangin Sally Boy. Setson pertama itu karena Clay. Tapi kali ini Vayne bakal coba di cover. Dilihat pecah. Baru dibilangin dengan ada satu Holy Crystal. Vayne bakal coba memasak keributan. Tapi nampaknya Sally Boy dan mereka dia tahu, dia sadar. Lihat bawahnya, didorong dulu. Rapiin dulu, betul. Itu yang nggak mau sampai kecolongan. Karena di sini udah 3 bar nampaknya Ranger Emas. Mau dipaksakan atau tidak. Suara daerah Regi Kingdom sudah langsung menggelora di MPL Arena, sudah mulai masuk. Retribution dia didapatkan oleh Sally Boy. Di momen yang sangat tepat dan Albert yang tumpang Ranger Emas. Say what? Ini bencana! Albert down! Retribution Israel tapi masih bisa dibalaskan keadaan. Kali ini 2 hilang. 1 menit. Oh my god. Oh my god. Tapi Sally Boy berhasil membalaskan dendamnya. Revenge is real. MPL Arena, mana suaranya? 25 menit, ini dia. Ini dia yang nggak aku suka. mau pulang cepat, men. Ini yang terjadi. Dan ini dia. Ngomongin late game, ini everyone game. Tapi ingat, ini Lord Evolve. Jangan deket-deket sama Lordnya. Akan ada petir-petir yang sangat mengganggu. Dan damage-nya ini magical. Jadi untuk late game, udah pasti bakal lebih pedih lagi. Namun Clay-nya diincar. Dengan darah yang sangat-sangat tipis. Tapi kita lihat di sini masih mencoba untuk menarik ulur. Dan bahkan mencoba untuk mencicil juga agar tidak mendekati ke arah turret yang ketiga. Oke, sakit. Covernya bala dari Skylar R7. Kali ini di cover Skylar lagi. Skylar masih lagi. bisa di cover. Ini Skylar masih bisa di cover 2 kali. Gila. Posisi Clay
posisi R7, tapi posisi sebaliknya ini agak cukup berbahaya. Melihat beberapa laning phase yang cukup tertinggal. Vin, immortality-nya pecah. Bakal sampai ditumbangi, tidak boleh pulang, mau jadi goyang. Hilang begitu saja. Mau gak mau, mereka harus menunggu 70 detik, tapi Lord Default pun belum bisa memecahkan Best Turret. Yes, bisa memecahkan, tapi hanya satu saja di arah bottom lane-nya. Dan bahkan di arah top lane pun tadi ketika minionnya sudah mulai banyak, langsung di cover sama R7-nya. Masih bisa di-defend. 4 lawan 5 masalahnya, late game. 4 lawan 5 nggak ada Finn, Immortal juga udah nggak ada. Albert harus memperhatikan bagaimana nanti timing dari Immortalnya dan juga Clay. Ini yang paling penting, Skylarnya juga. Apakah dia akan menyusul dengan Winter Truncheon agar bisa ngebeli waktu sedikit? Ya, ini baru match 1. Iya, ini baru game 1 juga. Suara saya udah serak. Sama. Loh, terlalu seru. Bro, first time. Saya dari kemarin. Oh iya, kan saya bakal nyusul. Iya. Oke, besok libur kan? Oke, tapi para pemain dari Cimaran County dipasangkan R7. Oleh Sarmon. Mundur ke arah belakang, clear minion tapi di arah top lane tertinggal. Namun tidak ada yang melihat berhasil dipecahkan oleh minion. Top lane-nya. Top lane-nya pecah. Satu lagi gigi ompong dari tim Ararkyoshi. Bahkan dari Ararkyoshi tertinggal 3 turret. 3 turret di menit 26 itu sangatlah important. Silakan di Instagram replaynya berapa. Iya, kalau ngomongin soal ini late game, yang paling penting Lord atau point kill. Aku bisa coba point kill. Ini tuh terbukti dengan bagaimana Ararkyoshi nutup 2 pemain dari Alter Ego Esports. Bayangkan kalau tadi 1 tuker 1 doang, dan Skylarnya mungkin terancam tumbang, itu sudah bisa dipastikan. Ketika fight 4 lawan 4 Lordnya up, Alter Ego bisa melakukan strike push, bisa di end, dan thanks buat teman-teman dari Ararkyoshi yang masih mampu bertahan dengan nuker 1 untuk 2. Ya mau nggak mau trade-nya nggak adil. Betul. Angkanya jadi kurang menguntungkan bagi Alter Ego. Bentar, Purple dikasih R7 ya? Berarti Purple di R7 ya? Mana? Ini, fix ya? Oh ya fix. R7 megang Purple. Albert gak pegang Purple. Albert Albert gak pegang Purple. Dan orange-nya dikasih ke? Orange dikasih Skylar. Skylar, berarti Albert harusnya. Gak megang pas sama sekali. Albert gak megang Dia udah Purple. punya endless battle kayaknya. Coba, salah. Enggak. Masih di Albert orange. Nih Skylar kakinya belum ada. Tuh, masih di Albert harusnya. Atau masih terlalu jauh kameranya, kurang ngezoom. Oh, karena ini muncul buffnya, pantesan hilang. Oh iya betul juga. Oke, berarti dikasih ke Albert kayaknya. Tapi kalau misalnya di sini dari Ararkyoshi terlambat untuk mendapatkan loss kali ini atau melakukan team fight yang gegabah, ini berbahaya banget sih. Tapi Pai melakukan zoning out, memang itu yang sudah harus dilakukan. Finn, tapi mau nggak mau Finn harus kayak gitu terus, bonyokin terus. Albert terdeteksi di arah tengah Bung Koret. Purple buff, kali ini harus cooldown, tapi R7 is coming for it. Kayaknya mau dipaksa masuk ini. 2 bar tersisa, sudah mulai di zoning, udah mulai masuk reset atau tidak, ditarik ternyata sama Shelly Boy-nya. Harus benar-benar move on, dan bahkan itu yang terjadi ternyata baiting. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di arah Lord-nya, karena yang diserang adalah Clay. Clay-nya tumbang, Albert sekarat, Leo Murphy mengejar ke arah Albert tapi tidak cukup bisa mengejar ke arah Albert-nya. Skylar diincar, Skylar masih belum mendapatkan satu ultimate-nya, dan bahkan Finn-nya sekarat didapatkan oleh seorang Shelly Boy, Raja Mas. Oh my god, ini bukan hal yang bagus, 70 detik. Ini bukan hal yang bagus. Lihat, dan 5 lawan 3. Gak lihat ketika Clay membuka sayapnya, itu pertanda alarm. Ini dia sadar untuk kita berang. Betul. Alarm perperangan telah dikumandangkan oleh Clay nampaknya. Dulunya itu. Yves ada shield-nya, tapi enggak dengan Varsha. Posisinya, jangan lupa, Yves pasti dekat sama team fight. Yves selalu dekat dengan field team fight. Mungkin Clay punya Winter Truncheon, tapi apalah Winter Truncheon ya? Apalah Dayan ketika 4 orang berada di samping lo. Iya, R7. Oke, ini berbahaya sekali untuk tim Ararkyoshi nampaknya. A7 mencoba dijemput. Skylar, top lane telah dikeluarkan. Ini Skylar gak pakai Immortal, tandanya dia ada satu item yang sangat-sangat dia penting, itu ya Athena harusnya. Athena ya? Athena sih, ya. Athena Shield atau Wind of Nature? Atau dua-duanya? Athena Wind of Nature ada pasti. Iya, tadi ada, tadi dia pakai. Dia ganti tau nggak? Oh, ada sesuatu yang dia ganti. Boleh mungkin, dia nggak pakai sepatu dari awal. Enggak. Dia nggak pakai sepatu. One udah nggak bawa sepatu buat sekarang. Mungkin akan ada beberapa perubahan item, mungkin akan menuju kepada item-item seperti Windtalker salah satunya karena diganti dengan Scarlet Phantom. Jadi kritikalnya mungkin akan lebih dibutuhkan di sini. Tapi ini kita harus say thanks to Finn. Finn yang tumbang di bawah tadi memberikan waktu hingga mereka bisa team fight dengan 5 versus 5. Banyak-banyak. Oke, Bung Cornet. Kali ini menuju ke arah Soul Flame. Skylar mencoba untuk memberikan distraction. Clay lagi mencoba ditutup. Alarm perperangan. Bensuret pecah. Skylar dimasang mencoba untuk mendistraction para pemain dari Ararkyoshi bersegar Bensuret. Alter Ego dipukul. Weakness point. Oh my god, semua hilang. Oh my god, dan bahkan kehilangan 3. Oh, dia juga sekarat.
Dan bahkan kita lihat masih bisa di defense. Oh my god, what strike push is that real? No, masih ada 2 orang Ranger Mas. Masih ada 2 orang dan tidak mau pulang cepat, ini yang terjadi. 2 versus 4 mengkorek masalahnya. Enggak. Ini masih bisa harusnya. Ini masih bisa di defense. Dan masih ada wave yang besar juga. Masih bisa reset. Masih bisa ini. Masalahnya kalau mereka strike push, ini Shelly Boy bakal manipulasi rotasinya. Minimal dia dapetin best turret. Oke, tapi ada Udil. Ya itu yang mereka harus dapatkan. Mereka dapatkan Udil. Berarti kalau Udil kelar, itu straight push. Yes, R7 harus nge-base. Dan ini bakal coba ke arah base-nya. Seperti dugaanku, Kak. Kita lihat. Is that real? Are you sure about it, bro? Tidak mau melepaskan itu. Clear minion dari Udil sangat bagus. Masih di-clear. Masih bisa di-clear. Dan ini membuat waktu. Masih ada 1 wave lagi. Dan satu hal yang pinter, Clay nggak mau nongol. Yes. Karena kalau Clay nongol, ultimate-nya Udil AMU bakal menuju kepada Feather Airstrike. Oh my god, Feather Airstrike besoding Udil. Best turret. One ball situation. Albert masih mau lebih. Udil tumbang, Immortal dipecah. Udil Skylar ya. Base. One straight freaking push, bro.